Kisah berlanjut dengan menyoroti persiapan pertarungan besar antara sang tokoh utama, Luo Feng melawan Fei Jiang. Adegan dimulai dengan memperlihatkan mereka berdua yang telah berkumpul di tengah arena pertempuran yang terletak di wilayah alam rahasia. Di arena tersebut, dengan nada penuh percaya diri dan arogansi, Fei Jiang memberitahu Luo Feng bahwa ia akan menyiarkan pertarungan hidup dan mati di antara mereka ini secara langsung ke jagat maya. Tujuannya jelas, ia ingin seluruh alam semesta menyaksikan kekalahan Luo Feng. Siaran langsung tersebut seketika menarik perhatian banyak pihak. Para pewaris yang berada di Pulau Guntur dan wilayah lain segera menonton pertarungan itu. Pihak Aliansi Wilayah Utara, kelompok yang berafiliasi dengan Fei Jiang, mendukung penuh rekannya. Mereka bersorak agar Fei Jiang dapat memberikan pelajaran telak kepada si manusia sombong itu, Luo Feng. Pihak ras manusia, para petinggi manusia, termasuk penguasa kota Primal, turut menyaksikan. Semua mata tertuju pada duel Luo Feng melawan Fei Jiang. Di arena, Luo Feng menanggapi provokasi Fei Jiang dengan tenang namun tajam. Luo Feng merendahkan Fei Jiang dengan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melawan seseorang yang begitu percaya diri untuk menyiarkan pertarungannya sendiri, yang pada akhirnya hanya akan berujung mempermalukan dirinya sendiri di hadapan seluruh jagat raya. Luo Feng sangat yakin bahwa ia memiliki kapabilitas untuk mengalahkan Fei Jiang. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung melakukan pembakaran energi abadi untuk meningkatkan kekuatan tempur ke tahap maksimal. Fei Jiang mengeluarkan aura kekuatan yang sangat dahsyat. Seketika itu juga Luo Feng memancarkan aura kekuatan yang bahkan jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada Fei Jiang. Hal ini membuat Fei Jiang sangat terkejut. Luo Feng langsung mengambil inisiatif serangan. Ia melepaskan senjata andalannya, sebuah harta tipe pengendali jarum atau diagram bintang. Setiap bintang yang tersegel dari diagram tersebut mampu membentuk miniatur lubang hitam yang memiliki daya hancur sangat dahsyat. Serangan ini membuat Fei Jiang terpojok seketika. Tidak ingin kalah cepat, Fei Jiang segera menggunakan harta sejatinya, yaitu sebuah armor emas yang menyelimuti tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Fei Jiang melepaskan teknik ajaib andalannya berupa raungan serigala yang menerjang ke arah Luo Feng. Namun, Luo Feng dengan tenang dapat menahan serangan tersebut menggunakan formasi diagram bintang miliknya. Akibatnya, justru Fei Jiang yang terkena dampak serangan balik dari diagram bintang tersebut hingga tubuhnya mengalami luka goresan. Fei Jiang mencoba bangkit dan bersiap melepaskan serangan susulan. Namun, Luo Feng tidak memberinya celah sedikit pun. Luo Feng langsung mempersiapkan serangan tambahan yang lebih mematikan. Ia menggunakan harta diagram bintang untuk membentuk teknik kedua dari langkah diagram tersebut. Sebuah jurus yang disebut cahaya matahari bulan membelah malam. Serangan telak itu seketika mengenai tubuh Fei Jiang. Dampaknya luar biasa. Fei Jiang langsung kehilangan 6% dari total energi abadinya dalam satu kali serangan. Fei Jiang menjadi sangat panik dan kaget. Padahal ia telah menggunakan armor emas yang merupakan harta sejati. Tetapi energi abadinya masih bisa bocor dan terkuras akibat serangan Luo Feng. Setelah momen itu, Fei Jiang dihajar habis-habisan oleh serangan Luo Feng yang datang bertubi-tubi. Fei Jiang sama sekali tidak bisa berkutik. Setiap serangan dari Luo Feng membuat pertahanan energi Fei Jiang semakin bocor dan energi abadinya menipis dengan cepat. Di sisi penonton, para pewaris dari ras manusia yang menyaksikan pertarungan itu merasa sangat bangga. Truwen dan pejabat manusia lainnya ikut bangga atas kekuatan murid dan rekan mereka yang mampu memojokkan seorang ahli dari Aliansi Wilayah Utara. Sebaliknya, para anggota Aliansi Wilayah Utara merasa sangat malu. Mereka juga sangat khawatir dengan kondisi Fei Jiang yang sepertinya tidak akan selamat dari pertarungan ini. Menyadari dirinya sedang dipermalukan di hadapan seluruh alam semesta. Di tengah pertarungan yang berat sebelah itu, tiba-tiba saja Fei Jiang memutuskan siaran langsungnya. Layar menjadi gelap. Hal ini membuat para penonton tidak bisa melihat hasil akhir dari pertarungan tersebut. Meskipun siaran mati, pertarungan di arena terus berlanjut. Luo Feng tetap menghajar Fei Jiang tanpa ampun. Di titik inilah Fei Jiang akhirnya menyadari sebuah fakta mengerikan. Luo Feng tidak bertarung sendirian. Luo Feng ternyata membawa tubuh klonnya di dalam cincin dunianya. Tubuh klon tersebut yang berasal dari lautan asal Remote Ocean dijadikan baterai energi abadi oleh Luo Feng. Hal ini membuat Luo Feng bisa terus-menerus mentransfer energi dari klon ke tubuh utamanya, memungkinkannya mempertahankan mode pembakaran energi abadi dalam jangka waktu yang sangat lama
tanpa kelelahan. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki Fei Jiang. Fei Jiang menyadari ia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan jika situasinya seperti ini. Ia memutuskan untuk mundur dan mencoba kabur. Namun, Luo Feng tidak membiarkan Fei Jiang lolos. Luo Feng terus mengejar dan menyerang, membuat energi abadi Fei Jiang terus menurun drastis dari 50% hingga menyentuh angka kritis 30%. Niat Luo Feng sebenarnya adalah menguras habis energi abadi Fei Jiang hingga ia jatuh ke dalam mode hibernasi. Jika Fei Jiang berada di mode tersebut, maka Luo Feng bisa memperbudaknya. Menyadari nasib buruk yang menantinya menjadi budak, selamanya Fei Jiang memilih jalan akhir yang tragis. Ia memutuskan untuk melakukan peledakan diri. Ledakan dahsyat pun terjadi. Untungnya, Luo Feng sigap menggunakan sayap Shiwu sebagai perlindungan, sehingga ia berhasil selamat dari ledakan mematikan tersebut tanpa luka berarti. Setelah kemenangan tersebut, Luo Feng hendak mengumpulkan harta rampasan perang. Namun, tiba-tiba muncul anggota lain dari aliansi wilayah utara di tempat kejadian. Luo Feng mengenali sosok tersebut. Ia adalah Pei Feng. Pei Feng bukanlah lawan sembarangan. Ia adalah seorang Universe Overlord, tingkatan tertinggi dari ranah Universe Venerable, satu langkah lagi menuju Universe Master. Pei Feng datang dan melihat Luo Feng mengambil semua harta milik Fei Jiang. Dengan nada mengancam, Pei Feng memperingatkan Luo Feng bahwa harta-harta tersebut adalah milik aliansi wilayah utara. Ia menuntut Luo Feng menyerahkan harta itu kepadanya. Sambil berbicara, Pei Feng menggunakan kekuatannya untuk mengekang ruang di sekitar Luo Feng, membuatnya tidak bisa kabur. Luo Feng dengan tegas menolak permintaan Pei Feng. Ia langsung menggunakan teknik kecepatan tinggi dari sayapnya, yaitu Strike Travel, untuk melepaskan diri dari pengekangan Pei Feng. Luo Feng berargumen kepada Pei Feng, "Aku mendapatkan harta ini melalui pertarungan yang adil. Menurut aturan bela diri, pihak yang menang berhak mengambil harta dari pihak yang kalah." Luo Feng juga memberikan pengandaian untuk memojokkan logika Pei Feng. "Jika saja aku yang kalah dalam pertarungan tadi, apakah Fei Jiang akan membiarkan harta milikku dikembalikan ke ras manusia? Tentu saja tidak mungkin." Setelah berkata demikian, Luo Feng langsung kabur menjauh dan menantang Pei Feng. "Jika kau menginginkan harta ini, kau harus berusaha sendiri mengambilnya." Pei Feng sangat marah karena merasa direndahkan oleh junior seperti Luo Feng. Ia pun menyerang Luo Feng menggunakan serangan jiwa. Serangan ini membuat Luo Feng kaget karena intensitasnya sangat kuat. Bahkan dikabarkan mampu mengancam seorang Universe Master tingkatan rendah. Namun, beruntungnya Luo Feng memiliki harta perlindungan jiwa terkuat, yaitu Mutiara Menara Bintang. Berkat harta itu, Luo Feng selamat dari serangan jiwa Pei Feng tanpa cedera. Pei Feng seketika dibuat kaget. Ia menyadari bahwa Luo Feng pasti memiliki harta sejati tipe perlindungan jiwa yang sangat langka. Tidak menyerah, Pei Feng mengubah strateginya. Ia mengincar fisik Luo Feng habis-habisan. Pei Feng mengeluarkan kekuatan domainnya untuk menjebak Luo Feng. Di dalam domain tersebut, pergerakan Luo Feng menjadi sangat terbatas. Tidak hanya itu, di dalam domain muncul serangan badai udara yang terus-menerus mengikis tubuh Luo Feng. Hanya dalam satu serangan badai tersebut, tubuh Luo Feng hancur dan ia kehilangan 60% energi abadinya seketika. Luo Feng menyadari kenyataan pahit. Perbedaan ranah kekuatan antara dirinya dan seorang Universe Overlord sangatlah jauh. Satu serangan Pei Feng memusnahkan 60% energinya, yang berarti 2 serangan sudah cukup untuk menewaskannya secara permanen. Tetapi, Luo Feng memiliki kartu as. Berkat tubuh klon lautan asal Remote Ocean yang ada di cincin dunia, ia bisa mengisi ulang energi abadinya secara instan. Energi Luo Feng yang tadinya kritis, kembali penuh ke level 100% dalam sekejap. Pei Feng yang melihat hal ini segera menyadari triknya. "Kau pasti membawa tubuh klon di cincin duniamu," pikirnya. Pei Feng tahu ia harus membunuh Luo Feng sekaligus menghancurkan cincin dunia beserta isinya dalam satu serangan telak agar Luo Feng tidak bisa bangkit lagi. Pei Feng menyiapkan serangan pamungkas. Sebuah badai hitam raksasa muncul dan mengarah tepat kepada Luo Feng. Luo Feng sadar serangan ini sangat mematikan. Jika terkena sedikit saja, tubuhnya akan lenyap. Ia menganalisis situasi. Menggunakan pesawat galaksi tidak akan sempat. Teleportasi menggunakan klon Mosha butuh waktu karena harus berganti tubuh, sementara ia terjebak dalam domain. Akhirnya, Luo Feng menggunakan cara ketiga. Ia mengeluarkan tubuh asli, klon Lawton, asal Remote Ocean Body yang berukuran raksasa, keluar dari cincin dunia.
Tubuh raksasa lautan asal ini menahan serangan Pave karena ukurannya yang masif dan energinya yang padat. Serangan mematikan Pei Feng hanya mengurangi 9% energi abadi tubuh lautan asal tersebut. Luo Feng kemudian melakukan serangan balasan yang gila. Ia mengendalikan tubuh lautan asal untuk memeluk erat Pei Feng. Pei Feng awalnya tidak takut dan mencoba menghancurkan tubuh raksasa itu. Namun, setelah Pei Feng terjebak dalam pelukan tubuh lautan asap, Luo Feng melakukan peledakan diri pada tubuh klon lautan asal tersebut. Ledakan yang dihasilkan sangat dahsyat, mengguncang area sekitarnya. Namun, setelah asap mereda, Luo Feng menyadari sesuatu yang mengerikan. Serangan bunuh diri menggunakan tubuh raksasa itu ternyata belum cukup untuk mengancam nyawa Pei Feng. Sang Overlord hanya kehilangan 20% energi abadinya dari ledakan sedahsyat itu. Luo Feng semakin mengerti betapa tangguhnya ranah Universe Overlord. Kini, Luo Feng berada dalam kondisi terpojok. Tepat di saat kritis itu, tiba-tiba muncul perlindungan yang menyelamatkan Luo Feng. Sosok itu adalah Jiu Feng, seorang Universe Overlord dari pihak ras manusia. Jiu Feng memuji keberanian Luo Feng. Ia kagum karena Luo Feng berani meledakkan tubuh abadi seukuran samudera lautan asal yang jika dinilai harganya sangatlah mahal, jauh lebih berharga dibandingkan tubuh abadi biasa. Namun Luo Feng membuangnya tanpa ragu demi bertahan hidup. Jiu Feng kemudian berdiri menghadapi Pei Feng dan memberikan ancaman logis. Percuma bagi kau, Pei Feng, untuk melanjutkan pertarungan ini. Kau sudah kehilangan 20% energi abadimu. Jika kita bertarung sekarang, kau pasti akan kalah olehku yang masih dalam kondisi prima. Apalagi, bala bantuan dari ras manusia akan segera berdatangan. Jiu Feng menegaskan bahwa jika Pei Feng nekat, ia hanya akan semakin terpojok dan mungkin mati di sini. Selain itu, Trueyan juga terlihat datang untuk memberikan dukungan kepada Luo Feng. Mendengar ancaman itu, Pei Feng sadar ia tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk mundur. Singkat cerita, setelah kejadian menegangkan tersebut, adegan berpindah ke kediaman istana Luo Feng. Luo Feng mendapatkan banyak tamu dari para pejabat tinggi ras manusia. Mereka datang karena kagum dengan kekuatan Luo Feng yang mampu bertahan melawan Overlord dan mengalahkan Fei Jiang. Tujuan mereka jelas, membangun koneksi agar bisa dekat dengan sang jenius. Tak lama kemudian, Trueyan datang ke tempat Luo Feng. Para tamu lainnya seketika menaruh hormat kepada Trueyan, menyadari bahwa ia adalah guru dan orang terpenting bagi Luo Feng. Para tamu pun berpamitan, membiarkan Luo Feng dan Trueyan melakukan pertemuan pribadi. Luo Feng mengadakan pesta privat dengan gurunya. Di tengah pesta eser Luo Feng yaitu Gui, murid dari penguasa kota Primal datang bergabung. Gui membawa kabar yang sangat penting. Ia menyampaikan bahwa Luo Feng sekarang telah resmi diterima menjadi anggota Dewan Tertinggi Ras Manusia. Ini adalah jabatan yang sangat prestisius dan penting dalam struktur ras manusia. Gui memberikan selamat kepada Luo Feng dan juga Trueyan. Ia memuji fakta bahwa sekarang guru dan murid Trueyan dan Luo Feng sama-sama berhasil menjadi anggota dewan. Trueyan menanggapi bahwa meskipun menjadi anggota dewan itu penting, biasanya jarang sekali ada perbincangan atau rapat rutin. Namun, Gui membenarkan sekaligus memberikan bocoran informasi. Sepengetahuanku, kata Gui, dalam waktu dekat ini bakalan ada rapat besar yang akan diadakan oleh Dewan Manusia untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat krusial. Sayangnya, setelah percakapan tersebut, cerita bersambung. Kelanjutan kisah dan apa isi rapat besar tersebut akan kita saksikan di episode minggu depan.